Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu sangat suka dan kemudian akan mendekati setiap orang dari kalangan kita manusia yang jauh dari pemahaman yang benar terhadap persoalan agama ini. Syaitan kemudian berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, berusaha dengan gigih untuk menjadikan manusia itu jauh dari belajar Al-Quranul Karim, yang kemudian manusia itu akan menjadi bodoh, awam terhadap perkara agama ini. Yang kemudian orang-orang jahil ini, yang kemudian orang-orang bodoh terhadap agama ini akan dijadikan oleh syaitan sebagai teman karibnya, sebagai teman akrabnya, sebagai teman setianya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis memiliki bala tentaranya, memiliki pasukan yang kemudian dijadikan untuk menyesatkan setiap manusia, ditugaskan untuk menyesatkan setiap manusia dari jalan yang benar. Iblis itu punya pengikut, punya pasukan, punya prajurit yang siap bertempur atas arahan iblis untuk nyesatin kita manusia. Pengikut iblis itu adalah syaitan, syaitan-syaitan, baik itu syaitan dari kalangan manusia ataupun syaitan dari kalangan jin. Siapa mereka? Syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang kemudian akan dijadikan prajurit-prajurit syaitan, prajurit-prajurit iblis untuk nyesatin manusia yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari belajar Al-Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari belajar agama. Yang mereka itu tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi mereka tanpa menghiraukan urusan-urusan akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya waktu dan tidak menyempatkan diri untuk mempelajari agama. Tapi mereka punya waktu untuk hal yang lain. Maka kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Bali dalam kitabnya Ar-Ruqyah, beliau menyatakan apa? Bahwa syaitan ataupun iblis akan memanfaatkan syaitan dari kalangan manusia menjadi prajurit-prajurit iblis untuk menyesatin manusia yang lain, yaitu mereka-mereka dari orang-orang bodoh itu. Orang-orang bodoh akan dijadikan prajurit-prajurit iblis untuk menyesatin setiap manusia. Kenapa demikian? Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa si iblis suka, senang dan sangat dekat dengan orang-orang bodoh? Karena memang iblis nanti, syaitan nanti nggak perlu lagi payah-payah, susah-susah untuk nyesatin manusia. Cukup syaitan itu akan memanfaatkan orang-orang bodoh ini untuk kemudian mengamalkan sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak berpengetahuan, dari sesuatu yang tidak berdasar. Cukuplah nanti syaitan itu memanfaatkan kebodohan manusia untuk mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata, ucapan-ucapan yang mengandung kepada kesyirikan, yang di dalamnya mengandung kekufuran, mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi setan kemudian memanfaatkan orang-orang bodoh ini untuk diperintahkan beramal dengan sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan syariah al-Islamiyah. Diperintahkan oleh syaitan kemudian untuk mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah syaitan kemudian memanfaatkan orang-orang awam, jahil terhadap agama ini untuk menyampaikan perkara-perkara agama yang mana perkara agama yang keliru, yang tidak bersumber, yang tidak benar pemahamannya sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Dengan demikian nantinya akan bertebaran kebodohan di mana-mana. Dan ini merupakan bahagian daripada tanda-tanda akhir zaman, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah zaman itu akan berakhir kecuali nanti bumi zaman itu akan diisi oleh orang-orang yang jauh dari agama. Mereka Islam agamanya, tapi mereka awam terhadap perkara keislaman. Mereka nggak ngerti sholat, bukan sekedar tidak sholat, bahkan mereka tidak lagi tahu bagaimana sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka agamanya Islam, tapi bobot dalam beragama mereka sangat rendah. Mereka punya kitab suci yang mereka imani, tapi sekedar iman di hati. Mereka tidak mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka bukan hanya sekedar tidak
mengamalkannya, bahkan untuk membaca kitab suci mereka sendiri, mereka pun tidak bisa lagi. Mereka tidak mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah diajar oleh para ulama, yang sudah ada ketentuannya dari Rasul dan para sahabat. Begitulah keadaan umat di akhir zaman, jauh dari kebenaran, jauh dari Islam. Tapi Islam tetap agama mereka. Tapi mereka nggak ngerti terhadap agama mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mengerti terhadap persoalan agama ini? Persoalan mereka adalah ketika mereka malas belajar. Inilah yang diinginkan oleh iblis, dan inilah yang diperintahkan kemudian oleh iblis kepada syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Apa yang diperintahkan? Mereka diperintahkan untuk supaya umat manusia malas belajar, tidak lagi punya waktu untuk belajar. Sibukkan mereka dengan urusan-urusan duniawi, supaya mereka tidak lagi punya kesempatan untuk mempelajari agama ini. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikrul rahman, yaitu Al-Quranul Karim, maka nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan jadikan setan mudah nyesatin dia, fahuwa lahu qarin. Dan orang-orang yang sesat, dan orang-orang yang tidak belajar, dan orang-orang yang berpaling dari zikrul rahman yaitu Quran, maka akan dijadikan orang itu sebagai teman dekat, teman setia, teman qaribnya si setan. Di sini kita ketahui para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36 yang tadi kami bacakan, bahwa setan akan mudah nyesatin manusia kalau sudah manusia itu tidak lagi punya waktu untuk belajar Quran. Dan orang-orang yang tidak lagi punya waktu dalam mempelajari Al-Quranul Karim, jadilah dia awam dan bodoh terhadap Islam ini. Kenapa? Karena Islam sumbernya, petunjuknya ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ketika orang ini sudah menjadi bodoh, maka kemudian orang bodoh inilah yang akan dijadikan teman-teman dekatnya setan. Az-Zukhruf 36. Makanya di ayat 37-nya, bagaimana supaya manusia itu benar-benar jangan belajar Al-Quran? Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Dan sesungguhnya setan-setan itu akan bergigih-gigih, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya untuk supaya manusia itu jangan dekat dengan as-sabil. As-sabil di sini apa? As-sabil di sinilah Al-Quran tadi, kebenaran Al-Quran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kemudian orang-orang yang jauh dari Al-Quran ini nanti akan mengira bahwa dia adalah orang yang telah dapat hidayah. Kemudian akan muncul kemudian orang-orang yang ketika jauh dari agama, tapi mereka mengira dirinya adalah orang yang benar. Ini nih sulit kita hadapi orang seperti ini. Nggak belajar Quran, nggak ngerti Quran, nggak belajar sunnah, nggak belajar kitab-kitab para ulama, awam terhadap persoalan agama, tapi mengira dirinya udah pandai. Dia menyangka dirinya udah paham agama. Dia menyadari seakan-akan dirinya itu adalah orang yang sudah ngerti segala hal. Inilah bisikan setan, inilah kerja setan kepada manusia yang jauh dari belajar. Maka tidak aneh hari ini banyak orang nggak belajar tapi merasa benar. Maka nggak aneh hari ini kalau kita saksikan ada orang yang sok-sokan dalam urusan agama, nggak ngerti, nggak belajar, tapi menyangka diri udah mendapatkan petunjuk dan menyalah-nyalahkan orang yang belajar. Ini kerja setan. Inilah kerja setan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya menyangka dirinya sudah mendapatkan petunjuk, kemudian menyalah-nyalahkan orang lain yang benar, menyalahkan orang lain yang sudah dalam kebenaran. Ini kerja setan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kemudian pahami seorang ulama di mana beliau Ibnu Hubairah rahimahullah pernah berkata, min makayidis syaitan tanfiru ibadillahi min tadabburil qur'ani li'ilmihi annal huda waqi'un 'inda tadabbur. Apa kata beliau? Termasuk tipu daya setan adalah menjauhkan hamba-hamba dari mentadabburi Al-Quran.
Jadi orang-orang yang tidak lagi punya waktu untuk mentadabburi Al-Quran dalam majelis-majelis ilmu, maka sungguh orang itu telah ditipu oleh setan. Itu merupakan tipu daya setan. Apa kata beliau? Termasuk tipu daya setan adalah menjauhkan hamba-hamba Allah dari mentadabburi Al-Quran. Karena setan mengetahui bahwa hidayah atau petunjuk itu akan didapatkan dengan mentadabburi Al-Quran. Setan paham, setan ngerti bahwa manusia akan mendapatkan hidayah, bahwa setiap manusia akan mendapatkan petunjuk kebenaran kalau dia mentadabburi Al-Quran. Maka dari itu, atas pengetahuan setan itu, dia kemudian akan berusaha untuk memalingkan kita biar jangan belajar Quran. Coba kita lihat hari ini kondisi kaum muslimin di mana saja itu. Berapa masjid yang hidup pengajian? Coba kita cek, coba kita kunjungi setiap masjid. Habis maghrib kah? Habis isya kah? Habis zuhur kah? Habis asar kah? Coba kita perhatikan. Atau di jam-jam yang lain. Berapa masjid di Nanggro Aceh Darussalam? Di negeri yang kita cintai ini, yang katanya adalah negeri syariat Islam, yang katanya inilah negeri tanah para ulama, para syuhada. Coba kita cek masjid-masjid hari ini, berapa yang itu hidup subur pengajian-pengajian agama? Adakah di situ pengajian-pengajian mentadabburi Al-Quranul Karim? Jangankan hari ini masjid diisi oleh pengajian-pengajian keagamaan, bahkan inti dari masjid dibangun itu sendiri untuk pelaksanaan sholat 5 waktu berjamaah pun, itu pun sudah tidak lagi ditegakkan. Banyak hari ini masjid bertebaran, berserakan masjid di bumi Aceh ini. Tapi coba kita perhatikan, ada masjid-masjid kita kosong 5 waktunya. Ada yang tertegakkan sholat 5 berjamaah, tapi cuma maghrib dan isya doang. Asarnya nggak terkumandangkan azan, zuhurnya nggak terkumandangkan azan. Nanti baru kumpul lagi di masjid. Kapan? Kalau ada jenazah yang meninggal dunia, dibawa ke masjid untuk disolatkan, baru ramai lagi. Kalau ada pertemuan-pertemuan hari-hari besar Islam, baru ngumpul lagi ke masjid. Seakan-akan sholat 5 waktu tidak besar. Seakan-akan sholat 5 waktu itu kurang besar dan tidak lebih besar daripada pertemuan-pertemuan yang bersifat rapat-rapat duniawi. Perkumpulan-perkumpulan, hura-hura, bahkan hari ini diadakan di masjid-masjid. Tapi giliran untuk penegakan sholat 5 waktu, yaitu boleh kapan-kapan, boleh nanti-nanti. Ini yang terjadi di negeri kita ini. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan paham betul terhadap ini. Setan sangat paham akan hal ini, bahwa memang manusia akan mendapatkan petunjuk kebenaran kalau dia mentadabburi Al-Quran. Maka dari itu setan akan berusaha dengan semaksimal mungkin supaya kita ini memang benar-benar jauh dari tadabbur Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh rahimahullah Ibnu Hubairah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kemudian kita perhatikan apa yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innal baita alladhi yutla fihi al-Qur'an ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadarathu al-malaikah wa kharajat minhu asy-syayatin wa innal baita alladhi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla dhaka bi ahlihi wa qalla khairuhu wa kharajat minhu al-malaikah wa hadarathu asy-syayatin. Bahwa Abu Hurairah menyatakan, pertama urutannya adalah ketika rumah itu dibacakan Al-Quran, ketika rumah tersebut dibacakan Al-Quranul Karim, maka ittasa'a bi ahlihi, maka keluarga, setiap penghuni rumah tersebut akan diberikan kelapangan dalam kehidupan, akan diberikan kenyamanan dalam berumah tangga. Orang-orang yang melantunkan Al-Quran, suami membaca Al-Quran, istri juga baca Al-Quran, ayah ibu baca Al-Quran, dan sang anak pun mereka juga melantunkan Al-Quran di rumahnya. Maka ittasa'a bi ahlihi. Apa kata beliau? Maka rumah tangganya, keluarganya akan diberikan kelapangan, ketentraman dan kenyamanan, keharmonisan juga. Wa kathura khairuhu, dan rumah tangga itu akan banyak kebaikan yang hadir di dalam menjalani kehidupan. Wa hadarathul malaikah, dan rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran akan didatangi oleh para malaikat.
Malaikat suka ke rumah-rumah, mendatangi rumah-rumah yang terbacakan Al-Quran. Wa kharajat minhu syayatin, dan rumah yang dibacakan Al-Quran, syaitan-syaitan yang sudah berada dalam rumah akan keluar. Jadi di sini ada beberapa fadilah yang bisa kita ketahui. Pertama apa? Rumah yang apabila dibacakan Al-Quran, maka akan diberikan kenyamanan, kelapangan, keharmonisan dalam berumah tangga. Satu. Yang kedua, rumah yang dibacakan Al-Quran akan membuat banyak kebaikan hadir dalam rumah tangga itu. Rezeki yang melimpah, anak-anak jadi soleh, suami tentram jiwanya, gak sering terdengar keributan. Kemudian juga malaikat akan memasuki setiap rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, dan syaitan akan keluar dari rumah itu. Sebaliknya, Abu Hurairah mengatakan, wa innal baita alladhi la yutla fihi kitabullah. Sedangkan rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak terlantunkan ayat suci Al-Quran, suaminya cuek dengan Quran, bahkan tidak ada setiap harinya sehalaman saja terbacakan Al-Quran, sepekan pun nggak terbacakan sehalaman Al-Quran. Dari habis bangun tidur ke tidur lagi, nggak pernah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau dengan HP, setiap saat kita dengan HP, dengan handphone. Kalau untuk televisi, kita mau berduduk lama-lama di hadapan televisi. Untuk nongkrong, kita mau berlama-lama dengan nongkrong bersama teman-teman. Tapi selembar Al-Quran nggak terbaca, saudaraku. Rumahnya sepi, sunyi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Maka rumah tangganya itu dhaka bi ahlihi, dhaka bi ahlihi. Keluarganya akan menjadi sempit, banyak keributan, banyak masalah. Anak membandel, suami selingkuh, istri juga demikian. Sempit rezeki. Ataupun Allah kasih banyak rezeki, tapi banyak juga masalahnya, sehingga rezeki itu tidak punya kenikmatan, tidak bisa dinikmati, hilang keberkahan hidup. Dhaka bi ahli wa qalla khairuhu, dan rumah tangga yang tidak terbacakan di dalamnya Al-Quran, qalla khairuhu, sedikit kebaikan dalam rumah itu. Wa kharajat minhul malaikah, dan malaikat-malaikat tidak akan mau memasuki rumah-rumah itu. Wa hadarathu syayatin, tetapi yang akan memasuki rumah itu adalah syaitan-syaitan. Kebalikan dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Ayo kita perhatikan, jangan perhatikan rumah orang sekarang. Perhatikan rumah kita sendiri. Besar memang rumah kita, mewah memang rumah kita. Untuk apa rumah mewah? Kalau memang dihuni oleh setan. Untuk apa kamar luas, ruang tamu yang luar biasa terisi dengan perabot-perabot mewah? Rumah kita tinggi memang, indah, tidak seindah rumah tetangga kita memang. Untuk apa rumah mewah kita? Yang mana rumah itu malah disukai oleh syaitan, bukan para malaikat. Namun kalaupun rumah kita sempit, walaupun rumah kita pas-pasan, namun di dalam rumah tersebut terbacakan Al-Quran, maka sungguh, wahai saudaraku, rumah tersebutlah rumah-rumah yang dirindui oleh para malaikat. Rumah-rumah yang disukai untuk didatangi oleh para malaikat. Rumah-rumah seperti itulah rumah-rumah yang diberikan kelapangan walaupun secara fisiknya sempit. Itu janji. Dan itu, saudaraku, perlu kita yakini bersama. Maka kenapa hari ini rumah tangga kita ribut, anak membandel? Coba cek. Mungkin anak kita jauh dari kitab suci Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kami mengajak para hadirin semuanya di khutbah Jumat yang sangat singkat ini, ayo sama-sama kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita dihisab nanti di akhirat. Kenapa kita belum mempelajarinya? Kenapa kita nggak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Kenapa kita tidak mengamalkannya? Akan dihisab nanti suatu saat, saudaraku. Satu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana kita seorang muslim. Kenapa kita jauh dari kitab suci Al-Quran tapi dekat dengan yang lain-lainnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, bahwa al-insanu asluhu jahilu. Manusia pada dasarnya adalah jahil. Manusia pada dasarnya adalah awam, bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah lah yang telah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita.
Dalam kondisi bagaimana awalnya? La ta'lamuna syai'a. Kita tidak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian baru Allah jadikan kita pendengaran untuk supaya kita mendengar kebaikan, kebenaran. Kemudian Allah jadikan kita mata untuk membaca, melihat kebaikan, membaca Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah jadikan kita hati, diberikan kita hati untuk memahami kebenaran. La'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kita punya telinga, bersyukur kita punya hati, bersyukur kita punya mata. Dengan demikian kita akan bisa mendapatkan ilmu. Maka orang yang punya telinga tidak pernah mendengar nasihat agama, yang punya mata tapi dia tidak membaca persoalan-persoalan agama, dia punya hati tapi tidak mau memahami perkara agama, maka dia termasuk orang yang tidak syukur. Dan kemudian pasti dia akan bertahan dengan kebodohannya, yang mana menjadi awal dari manusia itu sendiri. Asal dari manusia itu sendiri adalah jahil. Sampai mati kemudian orang kalau tidak mau belajar, maka akan bertahan dengan kebodohan, akan bertahan dengan keasliannya. Sampai dia mati, kondisi jenazahnya di sisi Allah, kondisinya adalah sebagai seorang jenazah yang jahil. Dan maka dari itu, apa itu belajar? Sebagai penutup sekali lagi, apa itu belajar? Belajar adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Belajar adalah usaha ikhtiar seseorang untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan berusaha untuk mengangkat kebodohan pada orang-orang yang lain ataupun pada umat ini. Itulah belajar. Ketika kita definisikan belajar adalah usaha untuk mengangkatkan kebodohan pada diri dan diri orang lain, maka kalau nggak belajar, nggak akan pernah mungkin kebodohan itu terangkat pada diri kita, dan nggak akan pernah mungkin kebodohan terangkat di tengah-tengah umat ini. Maka belajar adalah kewajiban, belajar adalah wajib, dan thalabul ilmi kata para ulama adalah seutama-utama ibadah. Kenapa demikian? Karena ibadah apapun, apakah itu salat, haji, umroh, zakat, sedekah, dan apapun ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan, tidak akan diterima oleh Allah, tidak sah di sisi Allah kalau kita tidak penuhi dulu kewajiban pertama yang namanya kewajiban belajar. Maka perintah Allah pertama bukan perintah sholat langsung, bukan perintah haji, bukan umroh, bukan perintah ibadah-ibadah yang lain. Perintah yang pertama Allah perintahkan kepada kita adalah perintah belajar dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka penting saudara kami kemudian untuk kita kemudian sama-sama belajar dan belajar. Sampai kapan belajar? Sampai mati.